hadis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil amil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat-nikmat lain yang bisa kita katakan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap merahmati hari-hari kita, memberikan rasa syukur kepada hati kita dan juga melapangkan hati dan pikiran kita serta dapat membedakan kepada kita yang hak dan yang batil. Salawat beriring salam semoga tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih, kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang semoga serta istiqomah. Semoga kita termasuk dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Kembali mengudara dan juga menemani ruang dengar Anda semua ikhwafillah, program Bincang Istimewa. Masya Allah, tabarakallah, bersama Akhi Tama di sini. Insya Allah akan menemani ruang dengar Anda hingga 1 jam ke depan. Tidak hanya di radio, tetapi juga menyapa teman-teman penyimak yang ada di M2 TV dan juga di radio media dakwah Anda. Insya Allah, seperti yang sudah Anda lihat, Akhi Tama di sini tidak sendiri. Ada narasumber kita yang kece-kece, bapak-bapak nih, Masya Allah, tabarakallah. Ada bapak di samping saya, ada Bapak Sekretaris Umum Yayasan Mujahidin Kalimantan Barat, ada Bapak Dr. Antes Manto Saidi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dan juga di sebelahnya ada Bapak Ketua LDIPM Yayasan Mujahidinnya Pak ya, ada Pak Joni Hasan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insya Allah dalam beberapa menit ke depan kita akan menemani orang dengar Anda semua dan juga TV Anda dimanapun Anda mendengarkan serta menyimak dan mensosialisasikan kepada Anda semua terkait hal-hal tentang apa? Terkait sholat id nanti. Nah, ini karena sekarang sudah hari ke-25 Ramadan gitu ya kan, besok 26, sehingga ada hal-hal yang mungkin akan kami sampaikan dan harus diberitahukan kepada ikhwafillah semua terkait pelaksanaan sholat id di Yayasan Mujahidin Kalimantan Barat, khususnya di Masjid Raya Mujahidin Kalimantan Barat, yang dimana notabene Masjid Raya Mujahidin adalah masjid provinsi dan pasti banyak gitu ya kan. Dan juga mungkin ikhwafillah sudah berencana tidak hanya sendiri sama handitulan sanak keluarga untuk bisa sholat di sini. Nah, namun seperti biasa kita akan jeda dulu. Ikhwafillah boleh save dan juga boleh stay tune gitu ya kan, untuk memberikan pertanyaan nanti di nomor telepon kita ataupun nomor WA kita di 811 570 5758. Insyaallah kami akan segera kembali dan kami akan tunggu atensi Anda semua. Tetap bersama kami di media dakwah Anda. Kembali lagi di Mujahidin FM, media dakwah Anda, menyapa para ikhwafillah pendengar maupun penyimak di M2 TV maupun di radio Mujahidin 105.8 FM. Kembali menemani ruang dengar Anda semua di program Bincang Istimewa, masih bersama Akhi Tama di sini. Dan insya Allah kita hari ini seperti kata Akhi Tama di segmentasi pertama, kita akan ngomong terkait hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri di Masjid Raya Mujahidin Kalimantan Barat. Nah, mungkin teman-teman dan juga para ikhwafillah ini sudah punya pertanyaan gitu deh, tapi mungkin insya Allah kita akan sambil jawab juga. Kalau misalnya ada nanti pertanyaan mungkin tidak dijawab, boleh ikhwafillah sampaikan di
via atensi kita di 0811 5705758. Oke, pertama kita akan tanya dulu Bapak kita yang ada di tengah. Ini ada Pak Manto. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, kita akan mulai terkait pelaksanaan umumnya nih Pak di Masjid Raya Mujahidin terkait pelaksanaan sholat yang Idul Fitri ini, karena melihat pertama terkait tanggal pelaksanaan dan juga mungkin planning yang mungkin sudah ada dipersiapkan sama pengurus gitu ya kan terkait pelaksanaan. Karena kalau kita tengok ini waktu awal jatuhnya bulan Ramadan antara dua ormas besar Islam nih ada ikhtilaf gitu ya, perbedaan. Nah, ini mungkin bagaimana nih Pak dari pengurus Yayasan Mujahidin melihat dan juga mungkin untuk bisa memayungi perbedaan-perbedaan ini? Ya, kami sudah menyiapkan 2 skenario. Meskipun kita berkeyakinan bahwa pelaksanaan Idul Fitri nanti insya Allah 1 Syawal itu jatuh pada hari Rabu 10 April 2024. Tapi kita tetap siapkan 2 skenario apabila nanti ternyata keputusan Menteri Agama misalnya hasil isbatnya memutuskan jadi tanggal 11 hari Kamis, kita mesti antisipasi. Untuk 2 hal inilah kita maka siapkan prepare-nya untuk tanggal 10. Sebelum tanggal 10 persiapan sudah kita finalkan. Tadi barusan kita rapat persiapan final, di mana dalam rapat persiapan final ini dengan asumsi tanggal 10, maka jumlah jemaah diperkirakan akan mencapai 12.000 orang terkonsentrasi di tanggal 10 ini. Maka banyak hal yang perlu kami atur, perlu di manage. Salah satunya kami mesti mengantisipasi terjadinya hujan misalnya. Tadi saya sudah menghubungi Kepala BMKG Provinsi Kalimantan Barat. Saat ini kan kita sedang mengalami badai atau siklon, di mana uncertainty dari cuaca ini sangat besar sekali. Diprediksi dalam hitungan jam, tahu-tahu berubah total, bisa itu saja terjadi. Nah, oleh karena itu BMKG menjadi salah satu faktor kunci dalam kita menentukan skenario-nya ini. Apabila tidak terjadi hujan, maka pelaksanaannya kita lakukan untuk jemaah pria di halaman Masjid Raya Mujahidin, dan untuk jemaah wanita atau perempuan kita plot di Plaza Mujahidin seperti tahun-tahun yang sebelumnya. Namun apabila terjadi hujan, maka semuanya akan kita enforce ke Masjid Raya Mujahidin, lantai 1 untuk jemaah pria dan lantai dasar atau basementnya untuk jemaah wanita. Dan ini kita siapkan sedemikian rupa agar nanti apabila saatnya sudah berlangsung, kita prepare dengan segala kemungkinan ini. Baik. Nah, ini alhamdulillah tadi sudah diinfokan gitu ya kan terkait pelaksanaan ini. Insyaallah ini ada 2 tanggal gitu ya kan, kita mau siap-siap dari tanggal 10 dan juga tanggal 11. Walaupun memang dalam pelaksanaannya sendiri beberapa berkeyakinan itu tanggal 10, tapi tentu karena kita pertama tadi menggunakan ru'yat untuk di awal ya Pak ya, karena itu kita harus melihat lagi keputusan dari Kementerian Agama. Nah, karena kita tadi papernya melaksanakan kita untuk yang ikhwan itu ada di lapangan gitu ya kan, khususnya lapangan parkir yang mungkin saat ini kalau Ikhwafilah ada di Mujahidin itu di bagian Pasar Juanda ya Pak ya. Nah, itu insyaallah nanti mungkin akan di-remove habis ini. Nah, ini berarti lapangan parkirnya ini terkurang, bukan hanya di terkonsentrasinya bukan hanya di tengah gitu ya. Mungkin Bapak bisa sampaikan terkait dan juga mungkin saran untuk Ikhwafilah terkait perparkiran ini bagaimana seharusnya diletakkan. Parkirnya sebetulnya kita seperti tahun-tahun sebelumnya memang areal yang sekarang menjadi tempat pasar juadah memang tidak pernah jadi lahan parkir selama ini. Kapasitas dari halaman Masjid Raya Mujahidin sendiri sudah cukup untuk menampung itu, dengan asumsi kalau dia masih di sekitar kisaran 8 ribuan, maka masih bisa kita tampung di halaman parkir yang tersedia di dalam. Namun kita antisipasi jika jumlahnya melebihi itu,
halaman-halaman parkir lain udah kita prepare, udah kita minta ke beberapa stakeholder yang ada di sekitar Masjid Raya Mujahidin, PLN misalnya, sudah siap mereka dijadikan salah satu tempat parkir kendaraan roda 4. Halaman kantor Komnas HAM itu bisa jadi parkir kendaraan roda 2, demikian juga dengan Dinas Kesehatan yang ada di situ. Lalu sepanjang Jalan Mujahidin dan Jalan Suhada itu bisa dimanfaatkan untuk tempat parkir juga. Serta di belakang di Jalan MT Haryono itu bisa dijadikan tempat parkir. Nah, saya ingin menghimbau kepada masyarakat yang akan sholat Idul Fitri di Masjid Raya Mujahidin agar tidak parkir di jalan, di badan jalan Ahmad Yani, karena ini tidak elok dilihat dan berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas, terutama di arus keluarnya nanti. Kami menyarankan kalaupun menggunakan ruas jalan Ahmad Yani, silakan gunakan ruko-ruko yang ada di seberang Mujahidin. Salah satunya misalnya ada restoran Pondok Ale-Ale, itu bisa dipergunakan, dan beberapa ruko yang ada di sekitar itu, tapi tidak di badan jalannya. Itu yang kami harapkan. Dan satu hal yang sangat urgent juga adalah bahwa parkir selama melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri di Masjid Raya Mujahidin ini gratis, tidak ada parkir berbayar. Cuman kadang-kadang banyak pengguna itu tidak tahu, sehingga ada juru parkir liar yang memungut bayaran dengan di atas batas normal, dan mereka itu hanya memungut di depan tanpa bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan keamanan kendaraan. Oleh karena itu, saya menghimbau untuk menghindarkan juru parkir liar yang setiap tahun berpotensi selalu ada. Gunakanlah petugas-petugas yang ada di kami nanti akan memberikan tanda pengenal kepada setiap petugas parkir yang legal, sehingga mereka bekerja sama juga dengan pihak Polresta Kota Pontianak, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan ini berkolaborasilah kita untuk bekerja sama agar parkirnya lebih tertib. Baik, terima kasih. Nah, itu Ikhwafillah, ini boleh dicatat ya Ikhwafillah ya, untuk tempat-tempat parkirannya ini di mana-mana saja gitu ya kan. Nah, untuk menghindari mungkin Ikhwafillah tidak kebagian tempat-tempat parkir sampai menjadi korban dari parkir liar gitu ya kan, mungkin Ikhwafillah bisa datang lebih awal gitu ya kan, untuk parkirnya, sehingga masih di laman Mujahidin, khususnya mungkin untuk Ikhwafillah mungkin bawa motor ataupun bawa mobil di belakang seperti biasa di dekat bisnis center ya. Nah, mungkin Ikhwafillah nih terkait nanya gitu ya kan, awalnya nih berapa gitu ya kan, jamnya jam berapa gitu ya kan. Nah, ini kita akan beralih ke narasumber kita kedua, yaitu ada Pak Joni Hasan selaku Ketua LDIPM Yayasan Mujahidin Kalimantan Barat. Nah, ini Bapak mungkin boleh disampaikan kepada Ikhwafillah ini terkait lebih teknis gitu ya kan, mungkin mulainya kita waktunya berapa dan juga mungkin petugasnya di bawah. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTV dan pendengar radio Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa informasi dapat kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan salat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah beberapa hari ke depan. Sebagaimana disampaikan Bang Tama tadi, ya tentu kita berharap untuk datang lebih awal itu dalam arti mungkin sebelum 06.30, karena kita 07.00 sudah mulai melaksanakan sholat Idul Fitri untuk mengantisipasi ramainya di jalan dan lain sebagainya, kemudian terbatasnya mungkin tempat parkir yang memang ada di sekitar Masjid Raya Mujahidin, sehingga sampai tadi disebutkan oleh Pak Sekretaris Umum Pak Mantul itu di MT Haryono ya, dan sekitarnya itu bahkan pernah kita saksikan sampai masuk ke area gedung olahraga Sultan Syarif Abdurrahman. Jadi oleh sebab itu memang kita berharap jam 6.30 sudah bisa hadir di tempat, dan kita pagi-pagi pukul 06.00 sudah standby penerima tamu, panitia dan sebagainya. Jadi itu harapan kita kalau untuk waktunya. Baik.
Kemudian dari LDIPM sebagai pelaksana dari sholat Idul Fitri di lapangan ini, yang disampaikan tadi, apabila cuaca memungkinkan, kita akan melaksanakan di halaman Masjid Raya Mujahidin Kalimantan Barat sebagaimana biasanya. Tapi apabila cuaca tidak memungkinkan, kita alihkan ke masjid. Oleh sebab itu kepada para jemaah muslimin wal muslimat juga diharapkan membawa perlengkapan atau bekal untuk sebagai alas pelaksanaan pada saat melaksanakan sholat Idul Fitri nanti. Dan untuk petugas-petugasnya ini sudah kita finalkan juga, bahwa nanti yang bertindak sebagai imam sholat Id, imam yang utama adalah Ustadz Sumardi Al-Hafiz, imam tetap Masjid Raya Mujahidin Kalimantan Barat. Imam cadangan adalah Ustadz Haji Syarif Ahmad Abdurrahman Al-Qadri, yang juga imam tetap Masjid Raya Mujahidin. Kemudian khatib yang utama adalah Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Arsyad SHMH. Beliau adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Insyaallah cadangan saya sendiri, cadangan tapi yang utama insyaallah hadir. Kita doakan beliau tetap sehat walafiat. Amin. Tugasnya. Kemudian sebelum itu kita dahului dengan takbir di pagi hari itu mulai 06.30 sampai dengan jelang sholat Idul Fitri. Namun sebelumnya juga pada malam hari kami merencanakan untuk gelar takbir sebagai gebiar 1 Syawal 1445 Hijriah mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 00 pada malam lebaran itu. Kita dengan para jemaah insyaallah ya, para muazzin juga imam dan remaja Masjid Raya Mujahidin Kalimantan Barat. Sementara itu dulu Bang. Nah itu Ikhwafilah, nah ini boleh Ikhwafilah catat dulu terkait pelaksanaan sholat Idul Fitri yang mungkin kita sudah mulai tahu terang gitu ya kan, terkait pelaksananya sudah mulai pukul 7 dan juga Ikhwafilah mungkin sudah mulai mewanti-wanti gitu ya kan, mau datangnya jam berapa, mengumpulkan kawan-kawannya, saudaranya gitu ya kan, karena kalau kita sholat nih terkadang juga menjadi media silaturahmi gitu ya kan, tak mungkin kita sendiri apalagi ini sholat Idul Fitri. Nah kita akan jeda dulu Ikhwafilah, boleh Ikhwafilah keep dan juga pertanyaannya silakan disampaikan di laman atensi kita di WA 081157055758. Kami tunggu atensi Anda dan kita akan segera kembali tetap bersama kami di media dakwah Anda. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di bincang istimewa Ikhwafilah, masih bersama kita di sini di edisi 5 April 2023. Tadi di segmentasi kedua kita sudah menyampaikan hal-hal terkait pelaksanaan sholat Idul Fitri yang bisa mungkin Ikhwafilah ketahui gitu ya kan, mulai dari pukul yang mungkin sudah kita sampaikan. Kita akan mulainya untuk pelaksanaannya pukul 7 pagi. Nah, jadi 6.30 kita sudah mulai start ya Pak ya untuk takbir, dan juga Ikhwafilah sudah mulai bisa membangsihkan waktu perjalanan gitu kan, dari 6.30 ya, dari jam 7 itu sampai ke Mujahidinnya jam berapa. Perparkiran masih seperti biasa Ikhwafilah, kita akan gunakan lapangan gitu kan, lapangan parkir yang ada di Mujahidin dan juga sekitar-sekitarnya hingga jalan MT Haryono. Tapi kita himbau Ikhwafilah untuk tidak menggunakan bahu dan juga ruas jalan Ahmad Yani ya, untuk menghindari macet dan juga mengurangi efektivitas kelancaran perjalanan teman-teman ataupun masyarakat yang lain. Nah, dan untuk pelaksanaannya seperti kata Pak Manto tadi, kita udah insyaallah akan laksanakan di tanggal 10. Nah, mewanti juga kalau mungkin pelaksanaan di tanggal 11 gitu ya kan. Nah, dan pelaksanaannya seperti biasa kalau misalnya cuacanya aman di lapangan. Nah, ini mungkin cuaca ada yang mungkin Bapak infokan nih, karena tadi baru dapat laporan dari BMKG. Oke, gimana nih Pak untuk 10 Aprilnya nanti? Iya, barusan 1 menit yang lalu saya terima japri dari BMKG Kalbar. Ternyata tanggal 10 itu, tanggal 10 April pagi diperkirakan terjadi hujan ringan di Pontianak. Sementara yang tanggal 11 dari pagi sampai siang bahkan jelang sore itu hujan ringan. Nah, oleh karena itu memang kita benar-benar mesti antisipasi. Cuman ini kan prediksi H-5.
Jadi akurasinya masih rendah. Untuk kepastiannya nanti kami akan informasikan melalui media sosial, melalui berbagai platform media sosialisasi untuk mengupdate informasi yang terkini dari BMKG ini. Seperti saya katakan tadi kan kita ini sedang mengalami badai siklon cuaca, sehingga benar-benar sulit untuk memprediksi, apalagi 5 hari ke depan. Yang 1 hari ke depan aja kadang-kadang meleset di akhir-akhir ini. Ya, jadi memang belum ada kepastian ya Ikhwafillah ya, tapi jangan berkecil hati, insyaallah di hari H nanti insyaallah akan baik-baik saja, karena ini masih prediksi gitu kan, prediksi dari BMKG insyaallah. Nah, kita masih akan mengenai Ikhwafillah nih, tadi terkait sudah teknis dan juga hal-hal umum yang kita sampaikan ke Ikhwafillah. Nah, ini di beberapa menit ke depan kita akan memberikan beberapa himbauan dan juga mungkin saran-saran yang mungkin boleh Ikhwafillah laksanakan guna tetap menjaga ketertiban dan kekhusyuan ibadah kita di Masjid Raya Mujahidin, mobil khusus di tanggal 10 di pelaksanaan sholat Idul Fitri nanti. Nanti mungkin boleh Bapak-Bapak nih berikan kepada Ikhwafillah nih hal-hal yang mungkin diperhatikan. Nah, ketika nanti misalnya sholat, apa yang harus dijaga, apa yang harus mungkin dibawa atau segala macam. Mungkin dari Pak Jani. Terima kasih Bang Ahmad. Jadi kami berharap kepada kaum muslimin wal muslimat maaf untuk sholat di Masjid Raya Mujahidin. Namun sebelumnya kami menghimbau juga ini karena ada beberapa hari lagi kita melaksanakan ibadah puasa, dan bagi yang belum membayarkan zakat fitrahnya atau juga zakat malnya, kami himbau untuk segera, dan kami membuka stand di halaman Masjid Raya Mujahidin Kalimantan Barat. Semakin cepat terkumpul ya, semakin cepat kami distribusikan, kami salurkan kepada muzaki yang berhak menerima, mustahik yang berhak menerima untuk zakat-zakat fitrah, mungkin fidyah dan lain sebagainya ini dari para jemaah sendiri. Jadi silakan datang mulai pagi hingga malam hari, dilayani oleh petugas-petugas kita dari UPZ Masjid Raya Mujahidin Kalimantan Barat. Nah, untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri sebagaimana yang saya katakan tadi, jangan lupa membawa perlengkapan, kemudian juga untuk tempat untuk menyimpan alas kaki itu supaya lebih tertib. Kadang-kadang memang kurang tertib kita perhatikan. Biasa kita sujud di atas ada alas kaki. Betul. Tentu itu alangkah indahnya, eloknya kalau kita bungkus gitu ya. Ada bungkusnya sehingga tidak kelihatan bahwa itu alas kaki kita sendiri. Kemudian yang kedua, tak kalah pentingnya adalah para jemaah diharapkan selesai sholat id tidak hanya melaksanakan sholat saja, tapi mengikuti atau mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib. Ini nampaknya yang sering kita lihat, begitu selesai sholat id ada yang sudah beranjak dari tempat duduknya, kemudian meninggalkan tempat duduk dan tidak mengikuti khutbah yang disampaikan oleh khatib, sedangkan khutbah itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan sholat id pada hari itu. Yang ketiga, demi keamanan kita juga bersama itu tadi ya, supaya tidak terburu-buru, karena untuk masuk dari jalan Dea Hadi dari Ayani juga itu kadang-kadang sudah padat kan. Nah, kita himbau sekali lagi untuk datang lebih awal lah. Jadi bukan 6.30-nya berangkat, tapi 6.30 kita berharap sudah ada di tempat. Artinya kalau yang jauh rumahnya paling tidak 6.15 sudah berangkat gitu. Belum lagi perkiraan-perkiraan kita di jalan gitu ya. Saya yakin para jemaah kita, kaum muslimin wal muslimat sudah bangun dari sejak sholat subuh ya, dan sudah bisa bersiap-siap untuk menuju ke halaman Masjid Raya Mujahidin atau ke Masjid Raya Mujahidin Kalimantan Barat. Demikian Bang Ahmad. Nah, itu Ikhwafillah ya, boleh kita garis bawahi terkait hal-hal yang mungkin ingin disampaikan oleh beliau, hal-hal yang mungkin diperhatikan. Dari Pak Manto mungkin ada Pak? Ya, saya ingin menambahkan himbauan soal kebersihan. Kita tahu bahwa kita kan banyak di antara jemaah ini membawa alas yang berupa koran. Nah, ini berpotensi untuk menjadi sampah. Saya menghimbau agar yang bawa koran tidak masalah, silakan bawa koran, tapi jangan membuat sampah. Alternatifnya ya koran itu dibawa balik lagi, dibuang di tempat sampah masing-masing, rumah masing-masing, atau di tempat sampah yang disediakan oleh kami panitia. Kita juga menyiapkan petugas kebersihan yang standby untuk mengumpulkan sampah-sampah itu. Tapi untuk lebih bagus lagi,
setiap individu bertanggung jawab atas kebersihan di tempat ibadah di mana dia sudah melaksanakan sholat Idul Fitri nanti. Dengan demikian, begitu bubar, saya berharap tidak ada lagi sampah plastik, sampah kertas atau sampah apapun di halaman maupun di plaza Masjid Raya Mujahidin. Itu himbauan yang dapat kami sampaikan. Baik. Nah, ini alhamdulillah hal-hal yang bisa kami sampaikan untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri yang akan kita laksanakan antara 10 dan juga 11 April nanti. Semoga apa yang sudah kami sampaikan ini bisa ikhwafillah jadikan pegangan nanti untuk pelaksanaan, mulai dari awal kita melaksanakan, awal kita takbirannya gitu ya kan, dan juga mungkin mobil khusus hal-hal yang kita persiapkan tadi yang juga harus kita perhatikan selama di Masjid Raya Mujahidin untuk pelaksanaan sholat Idul Fitrinya. Nah, sehingga sholat kita bisa menjadi lebih khusyuk, kita menjadi pribadi yang fitri lagi, kembali kepada fitrahnya. Semoga di puasa ini menjadi bulan perbaikan diri kita. Jadi bulan-bulan nanti, 11 bulan nanti kita bisa melaksanakan ibadah menjadi lebih baik nanti. Nah, mungkin terakhir sebelum kita tutup Bapak-bapak, boleh kasih closing statement kepada ikhwafillah? Ya, closing statement kami adalah bahwa puncak dari ibadah Ramadan yang sudah kita laksanakan nanti genap 1 bulan ini akan ditutup dengan Idul Fitri, kembali ke fitrahnya tadi. Jadi kita kembali ke nol lagi, reset segala macam kesalahan, kekeliruan kita yang sudah kita lakukan sepanjang hidup kita. Hendaknya kita reset dari awal lagi. Mudah-mudahan kita benar-benar dapat diterima taubat kita sehingga benar-benar fitri pada hari Idul Fitri ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu ikhwafillah. Semoga ini bisa menjadi pandangan untuk ikhwafillah semua, dan juga hal-hal yang bisa ikhwafillah pegang dan juga ikhwafillah terapkan nanti waktu pelaksanaan. Dan terakhir sebelum kita tutup, semoga ikhwafillah semua amal dan juga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada beberapa waktu seperti yang disampaikan oleh Pak Joni tadi, jangan lupa untuk bisa menunaikan zakatnya. Nah, insyaallah Masjid Raya Mujahidin melalui IPZ akan mengumpulkan dan juga mendistribusikan zakat yang sudah ikhwafillah sampaikan gitu kepada kita, baik itu zakat mal, fitrah maupun zakat fidyah seperti biasanya ya. Nah, dan juga jangan lupa untuk melaksanakan ibadah-ibadahnya. Masih ada sekitar 4 hari lagi pelaksanaan. Jadi kita kencangkan lagi pelaksanaan ibadah kita, dari tahajudnya, Al-Qur'annya, khatamnya jangan lupa dikejar gitu, dan juga tadabbur Qur'annya. Nah, itu terakhir yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah merahmati hari-hari kita, dan semoga Allah memberi keberkahan kita pada puasa ini. Amin. Dan terakhir, mari kita lafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.